Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan perayaan obat klan Yao akhirnya dimulai. Ada 4 orang yang berpartisipasi, Xiaoyan, Hun Huzi Penatua Wan Huo, dan Patua Senglong. Masing-masing dari mereka mengeluarkan api surgawi milik mereka. Hun Huzi mengeluarkan api Nihility Devouring Flame, akan tetapi itu hanya benihnya saja. Xiaoyan mengeluarkan spirit api Yi kecilnya di mana itu membuat semua orang terkejut. Patua Senglong mengeluarkan api surgawi kehidupan, api peringkat kelima di daftar api surgawi. Begitu juga Tetua Wan Huo, dia mengeluarkan api surgawi 9 angin tenang. Api tersebut berada di peringkat 10 di daftar api surgawi. Mereka berempat memurnikan pil mereka dengan kekuatan penuh mereka. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara sisi lainnya dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus mengalir ke kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dalam kepanikan. Takut doki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan dihisap oleh mereka, bahkan energi alam ikut terserap. Bukan hanya doki mereka terserap, tapi bahan obat yang berada di pegunungan klan Yao semuanya ikut terserap. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah mereka kumpulkan terserap, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Penyerapan tanpa henti ini berlanjut selama total 3 hari. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan 3 lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi alam dalam 10.000 km sudah terserap semuanya dan itu masih belum cukup. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak benar, kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak, energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kau. Ekspresi Ketua Wan Huo dan Patua Senlong segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini, dia telah menargetkan mereka secara langsung. Kalian berdua benar-benar ingin melawap Nihility Devouring Flameku dengan jenis api surgawi murahan seperti kalian pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Terlihat Yi kecil muncul melebarkan mulutnya, api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurni misterius saat bertemu dengan api merah muda. Kemudian Yi kecil memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api menjadi lebih padat. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut. Dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Belum sempat menghela nafas lega, Yi kecil tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiaoyan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatif sendiri. Hal itu juga membuat 2 penatua lainnya merasa terkejut. Mereka tidak bisa berkata-kata atas apa yang dilakukan oleh Yi kecil.
Ruangan marah terdengar dari Huzi setelah pilnya dicuri oleh Yi kecil, dia tidak menyangka bisa kebobolan lagi kali ini. Di depan banyak tatapan Yi kecil di langit muncul di depan Xiaoyan, wajah kecilnya itu tertawa, tangannya memeluk pil yang lebih besar dari tubuhnya, dia langsung memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan, wajah Hun Huzi sangat dingin, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiaoyan, mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kau sangat menyukai energiku, orang tua ini akan memberikan sebagian kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Akar besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh seketika, setelah itu mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Senong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Pak Tua Senong di kejauhan dan berteriak dengan suara keras. Baru juga terlepas dari jeratan Pak Tua Senlong, tornado kuning pucat dengan kejam diayunkan ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia akan menuju ke Xiaoyan. Api meledak dan mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan, jangan beritahu padaku bahwa hanya kau yang diizinkan untuk menyerangku dan aku tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Lelucon yang luar biasa, penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Huzi. Xiaoyan menyaksikan tiga api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Senong dan penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantu dia. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Tidak banyak waktu, pertama-tama aku harus mengekstrak energi dari pil embrio milik Hun Huzi terlebih dahulu. Yi kecil yang memiliki hubungan mental dengan Xiaoyan menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiaoyan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Setelah tubuh Little Yi membengkak, klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya dan Xiaoyan memasukkannya ke dalam kualitas api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat. Pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi yang memiliki hubungan dengannya segera merasakan sesuatu, matanya berubah merah darah, teriakan marah terdengar, kekuatan naga api itu langsung melonjak melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat naga api hitam yang hendak menerkamnya. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Raja Utara menghantam api naga hitam dengan kejam, tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Setelah sekelompok cahaya di dalam tubuh Yi kecil dituangkan ke dalam kuali api Xiaoyan, cahaya di dalam kuali masih redup, itu masih belum cukup, meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah menelan pil embrio Hun Huzi, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini, energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiaoyan, khasiat obat dari pil embrioku terganggu oleh Hun Huzi. Aku akan memberikannya padamu. Apakah kau dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah aku cari sepanjang hidupku? Itu bergantung pada keberuntunganmu. Pak Tua Senong di kejauhan dengan melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya tembakan dan masuk ke kuali api milik Xiaoyan. Xiaoyan bersukacita saat melihat cahaya melesat. Dia sangat berterima kasih kepada Pak Tua Senong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Aku juga akan membantumu. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiaoyan. Terima kasih banyak. Xiaoyan melirik Elder Wan Huo, hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao. Kesan baik pertama dari seluruh klan. Setelah itu dia melemparkan 2 pil obat embrio ke kuali apinya miliknya. Setelah energi yang sangat besar mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh.
cahaya terang perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Gemuruh awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat kuali api Xiaoyan menyala. Petir hitam yang membawa kekuatan penghancur dengan cepat meluncur melalui awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil petir yang menakutkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik. Gelombang aroma obat menyebar dengan cepat, pada akhirnya itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar, mereka tidak menyangka hujan pil yang hanya ada di legenda terjadi tepat di depan mereka. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini, suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan, hujan pil turun, pil tingkat 9 akan segera muncul. Tubuh Xiaoyan digantung di langit, bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar, dia telah mendengar tentang ungkapan hujan pil saat pil misterius muncul, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius ini. Untuk mencapai keberhasilan Xiaoyan hanya punya 40% keyakinannya, dia tidak menyangka 4 alkemis yang secara tidak sengaja bersinggungan malah berhasil melakukan hal seperti ini bisa terjadi. Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar menerobos awan gelap tebal di langit, kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, Xiaoyan harus menghadapi petir pil tingkat 9 agar pil tingkat 9 bisa terlahir. Ekspresi tetua Shenlong sangat gembira, melihat petir yang begitu dahsyat, melihat kelahiran pil tingkat 9 adalah hal yang paling diinginkan olehnya. Bahkan para tetua klan Yao tidak bisa berkata-kata, mereka begitu terkejut dengan petir yang dihasilkan oleh pil tingkat 9, jika mereka terkena petir itu, mereka mungkin akan menjadi abu dalam sekejap. Ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika sedikit suara retakan keluar dari pil, semua orang segera merasakan hati mereka bergetar, mata mereka menatap telur itu dengan saksama, itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Setelah munculnya garis retak pertama, efek domino sepertinya telah tercipta, semakin banyak garis retak muncul pada pil, jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan pil tersebut diisi dengan cahaya yang menyilaukan. Petir hitam tiba-tiba meluncur turun dari langit tepat saat garis retakan menutupi pil secara bertahap, dengan kejam menghancurkan pil itu sendiri, segera banyak garis retakan tiba-tiba menyebar, akhirnya meledak terpisah. Aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak, sorakan liar terdengar dari semua orang yang hadir, pil tingkat 9 telah lahir, Xiaoyan benar-benar memurnikan pil tingkat 9 yang hanya ada dalam legenda. Sosok cahaya tiba-tiba melesat di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera itu dengan cepat bergegas keluar dari gunung obat dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah pil misterius tingkat 9, pil itu berniat untuk melarikan diri, seluruh gunung berubah menjadi keributan setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang tiba-tiba berdiri, mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak di mata mereka, hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun Xiaoyan dengan sikap langsung melesat dan tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu, tangannya langsung meraih sosok cahaya tersebut. Namun di saat Xiaoyan hendak meraih cahaya tersebut, tiba-tiba saja sosok wanita kecil muncul di hadapan semua orang. Sosok tersebut memandang Xiaoyan dengan raut wajah yang sedih, dia meminta agar melepaskannya. Semua orang sangat terkejut dengan sosok tersebut, mereka tidak menyangka pil tingkat 9 bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mata Xiaoyan tidak terkejut sama sekali, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin, kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu kan? Kau berniat membohongiku. Setelah mengatakan itu Xiaoyan menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya, jejak spiritual muncul setelah itu sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi. Akhirnya itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang keluar dari pil tersebut. Pil tingkat 9 akhirnya berhasil dimurnikan. Patua Shenlong tertawa puas, dia terus memuji Xiaoyan, dia berkata bahwa tidak sia-sia didatang ke upacara obat ini. Ada talenta di setiap generasi,
Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa membandingkan denganmu. Kamu memang layak menjadi alkemis top benua ini, Pak Tua Wan Huo berkata dengan penuh kekaguman.